Kalau dijawab mengenai keberadaan saya menanyakan status saya ke FIFA. FIFA menjawab bahwa secara statuta tidak disalahkan karena memang track record saya di dunia sepak bola sudah sesuai dengan statuta. Artinya apa? Saya akan menjaga ya keberadaan saya sampai 2027. Ya habis itu ya silakan pemilihan. Jadi jangan dijadikan PSSI untuk politik. Betul? Kalau PSSI dijadikan alat politik, nggak akan bener olahraga kita, nggak akan bener sepak bola kita. Betul? Ya nggak hanya sepak bola, semua olahraga. Padahal kita, ada yang tahu nggak? Sekarang pertanyaan saya gini. Tahu Ronaldo? Dari negara mana? Sekarang saya tanya, ada yang tahu presiden Portugal siapa? Nggak ada kan? Jadi negara itu bisa terkenal gara-gara olahraganya. Lionel Messi? Messi tahu Messi? Negara mana? Siapa menteri pertahanan Argentina? Nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu. Ngapain juga harus tahu? Betul ya? Gara-gara olahraganya, gara-gara sepak bolanya. Waduh, emang kacau kita ini. Di depan mata, udah di depan mata ini, tiba-tiba nggak jadi. Kecewa semua, kecewa deh kita semuanya. Hah? Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh AHY. Kalau PSSI hari ini kental sekali dijadikan alat politik. Ya. Kalau persepak bolaan, kalau timnas Indonesia dijadikan alat politik, maka akan rusak, tidak akan maju. Sudah terbukti. Sudah terbukti. Kalau apa yang diambil oleh Erick Thohir, kebijakan yang diambil Erick Thohir sangat blunder dan kelihatan. Kita loh, saya loh, orang awam tentang sepak bola hanya sebagai penikmat sepak bola dari rumah itu sudah kelihatan, sudah tahu kalau timnas Indonesia ini dijadikan alat politik oleh Erick Thohir. Ya, kemarin teman-teman Ultras Garuda sudah menggeruduk kantor PSSI, meminta direvolusi seluruh pengurus PSSI, terutama Erick Thohir, Arya Sinulinga diminta off dari PSSI. Kalau ini berlanjut, maka akan rusak timnas Indonesia. Terbukti sampai sekarang sejak Patrick Kluivert dipecat, belum juga ada pengganti pelatih yang jelas, sehingga ada satu momen yang harusnya dilakukan yaitu FIFA Matchday akhirnya tidak dilakukan oleh PSSI. Sudah ngerti kalau ranking FIFA timnas itu merosot setelah Sintayong dipecat. Sejak dipegang Patrick Kluivert itu sudah melorot, tetapi Erick Thohir lagi-lagi blunder kebijakannya, tidak bisa melihat momen tersebut. Waduh, seperti apa komentar-komentar para narasumber, termasuk juga AHY berkaitan dengan PSSI, dan juga momen-momen penting Ultras Garuda menggembok, mensegel kantor PSSI. Yuk kita lihat videonya.
Enggak, kalau memang dari awal Erick Thohir memikirkan apa yang Koci jelaskan atau Bang Ari jelaskan, maka statement publiknya nggak seperti yang kemarin. Soalnya kan setiap orang minta penjelasan kenapa Sintayong diganti, ini semua saya lakukan untuk Piala Dunia. Dan saya yang mengambil responsibility untuk itu. Kalau dari orang yang udah keluar, saya mengambil responsibility itu dan gagal, apa bentuk responsibility-nya? Kan ini semua, ini lebih sederhana lagi, Coach. Iya, memang nggak bisa kita ganti segitu cepatnya. Saya pun, ya bukan kita yang nuntut Pak Erick Thohir mundur dan lain sebagainya. Tapi beliau udah ngomong sesuatu yang sangat bold, sangat jelas. Ini adalah tanggung jawab saya, kata dia. Saya betting on it, gitu. Dan ketika dia betting on it and he lose, fail, gitu. Wibawa macam apa yang bisa dipertahankan? Makanya kalau aku jadi Erick Thohir, apapun pembenarannya, aku udah ngomong ini loh. Maksudnya sampai kayak gini. Misalnya, katakan kayak gue bilang, aku di stasiun TV udah ngomong, saya tidak takut di penjara atau mati gitu. Terus tiba-tiba ada polisi, tolong Pak, jangan penjara saya. Wah, itu saya nggak akan bisa hidup dengan cara seperti itu gitu. Nah, makanya kalau dibilang, apakah ini kita nggak ngomong eksternal ya? Ini dari kausalitas dari yang dia bilang gitu loh. Dia ngambil betting segitu, nggak ada yang nuntut dia untuk bertanggung jawab waktu itu. Orang ngomong, kenapa diganti Pak? Wah, ini demi timnas Indonesia dan saya yang bertanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawabnya kalau dia gagal? Mundur. Ya mundur. Nah itu aku sebagai man, sebagai orang yang dididik dengan benar gitu. Ya jelas itu menimbulkan banyak sekali masalah problem. Kecuali ternyata setelah mundur pun publik mayoritas jangan Pak ini. Ya itu. Ya, kalau itu kan bisa didesain. Different story. Itu bisa didesain. Susah banget ngedesain sekarang. Susah ya. Susah banget ngedesain sekarang. Enggak, gue justru ya minimal Bang Arya lah gitu. Jangan Pak katanya. Dari Esko. Gue paham yang lu maksud, Iya. tapi maksud lu itu kan hanya dari dalam satu konteks. Ya, Karena kita bicarakan satu konteks. Satu konteks. Makanya aku bilang kalau aku jadi dia ya. Kalau gue lebih melihat masa depan sepak bola Indonesia, yang gue takutin adalah ganti ketua, ganti lagi semuanya. Kita semua takut itu. Ya, mulainya dari nol lagi. Tapi justru kalau itu terjadi, gue give up. Pertama, sekarang kan permintaannya, ya say sorry dong, gitu loh. Anda sudah memecat Sintayong, lalu memilih pelatih terbaik dalam tanda kutip, yang ternyata malah menggagalkan timnas Indonesia mencapai mimpi lolos Piala Dunia. Lalu yang kedua apa tuntutan supporter? Evaluasi dong, bikin dong rapat Esko untuk lakukan evaluasi. Beri kesempatan Pak Sumarji sebagai manajer timnas, kepala BTN untuk melaporkan hasil perjalanan timnas ini sejak awal dipegang Sintayong sampai dipegang Patrick Kluivert dalam mengarungi kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini. Kan itu yang diminta supporter. Ya itu yang sampai sekarang tidak dilaksanakan PSSI. Kalau Pak Erick sebagai ketua umum federasi bilang, mohon maaf kita gagal karena kebijakan kita yang salah memilih pelatih. Saya minta maaf. Lalu kita akan lakukan evaluasi undang. Lalu pasti publik selesai. Selesai publik itu. Nggak rame. Ya siapapun nanti pelatih yang dipilih oleh PSSI. Kan orang boleh mengusulkan kayak saya. Mengusulkan CLBK, Mas Sintayong. Lalu yang lain ngusulin Jesus Casas. Ada yang ngusulin mantan pelatih Vietnam itu Park Hang-seo. Lalu ada yang ngusulin misalnya Bernardo Tavares. Ada yang ngusulin banyak pelatih yang lain. Nah itu kan hak PSSI nanti melalui rapat Esko sesuai pasal 43 ayat 1 huruf L kalau tidak salah. Itu memutuskan secara bersama-sama. Itu kewenangan federasi. Yang diusulkan kita semua kan evaluasi. Dan penjelasan ya. Ya itu aja. Kalau dijadikan alat politik maka akan rusak persepak bolaan kita. Ini sudah terbukti teman-teman. Makanya teman-teman kita Ultras Garuda sudah tidak kuat, sudah muak terhadap kebijakan-kebijakan yang terjadi di tubuh PSSI. Karena kenapa? Sampai hari ini, sampai sekarang sejak Patrick Kluivert itu dipecat oleh PSSI, belum juga menemukan pengganti pelatih. Sehingga ada momen penting yang harus dilakukan, akhirnya tidak dilaksanakan oleh PSSI, terutama oleh Bapak Erick Thohir ini, yang selalu mengatakan, blunder kata-kata, menyakiti pecinta sepak bola, termasuk saya ini. Saya ini bukan pengamat, dan saya tidak begitu paham sepak bola, tapi penikmat sepak bola. Setiap timnas main, pasti saya akan selalu menonton dan mendoakan. Itu teman-teman. Ya banyak para komentator yang mengatakan bahwa di tubuh Esko PSSI sendiri itu pecah belah. Ada yang berpihak kepada keputusan Erick Thohir pada saat beliau memecat STY. Ada juga yang mengatakan tidak sepakat dengan kebijakan yang dilakukan oleh Erick Thohir. Bahkan sebagian pengurus Esko PSSI
menginginkan STY kembali. Kalau STY kembali kan tidak repot lagi gitu, tidak perlu adaptasi lagi karena Sintayong itu sudah paham karakteristik permainan timnas kita. Selain itu juga, nah, itu kan ada pembayaran yang nunggak terhadap STY dan itu dicicil kabarnya begitu. Nah, kalau kita melanjutkan lagi ya, didatangkan lagi STY untuk melatih timnas, saya rasa tidak akan melakukan komunikasi yang begitu panjang. Nah, seperti yang disampaikan Pak Erick Thohir hari ini, mencari pelatih, katanya proses melalui seleksi yang matang, ya, melihat dari track record dan lain-lain. Beliau itu lupa kalau ambil keputusan di tengah jalan pada saat mencat Erick Thohir itu kan tidak berpikir secara panjang. Beliau itu sangat kelihatan kalau di situ ada unsur politis. Ini kalau menurut pendapat saya ya, karena Pak Erick Thohir itu kalah pamor oleh STY.